Cari pengalaman dulu kerja di Singapura kurang lebih hampir 5 tahun. Di mana itu? Di Barclays Bank. Barclays Bank ya? Iya. Oh, jadi sebagai seorang bankers gitu? Betul. Mungkin kalau ruko udah ada puluhan. Puluhan ruko? Gudang juga sama. Gudang juga udah puluhan? Iya. Wah, keren itu. Kalau satu ruko harganya 10M aja. Udah berapa itu ya guys ya? Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Kali ini channel Success Before 30 kedatangan lagi-lagi tamu istimewa guys ya. Kita kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, namanya Pak Felix Susanto. Apa kabar Pak Felix? Baik, terima kasih. Woi, kalau di channel kita nggak boleh ngomong baik, harus ngomongnya hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Wah, keren. Nah, mungkin Anda sebagian besar di publik, Anda belum kenal siapa Pak Felix ya. Tapi ngomong-ngomong beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa. Dan saya undang beliau karena apa? Karena beliau ini adalah pengusaha level 5 guys. Yaitu seorang pengusaha yang bisa akhirnya membuat company-nya go public. Ya, seperti yang kita lihat, Anda pastikan dulu nonton video kita 5 level pengusaha, di mana level pertama itu masih kelasnya seperti reseller atau UKM biasa. Tapi sampai pengusaha level 5 bagaimana bisa menjual company-nya ke bursa, yaitu bagaimana semua orang bisa memiliki perusahaannya, atau pengusaha level 5 yang kita sebut dengan the real entrepreneur. Oke, dan bagaimana kelanjutannya setelah yang satu ini? Oke, Pak Felix, apa kabar Pak Felix? Hebat luar biasa. Wih, sekarang udah pinter ini ya, hebat luar biasa. Pak Felix, sedikit ngobrol-ngobrol. Pak Felix kan sekarang ibaratnya sebentar lagi perusahaannya mau go public ini guys. Tanggal berapa kalau boleh tahu Pak Felix? Perkiraan pertengahan April, kalau lancar tanggal 15. Wih, 15 April guys. Jadi beberapa hari lagi ini akan IPO guys ya. Jadi Anda sendiri akan beruntung kalau Anda bisa memiliki saham perdananya. Boleh tahu nama perusahaannya apa? PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. Nama kodenya apa? BBSS. BBSS, keren banget. Nah, catat ya guys ya, tanggalnya 15 April. Betul. Nah, pastikan Anda memiliki harga saham perdananya. Oke, Pak Felix, sedikit ngobrol nih kan. Pak Felix sekarang menjadi pengusaha. Boleh tahu Pak, diceritain masa kecilnya itu basicnya apa sih Pak Felix? Sekolahnya di SD di mana gitu? Iya, saya asli arek Surabaya. Surabaya. Lahir di Surabaya. TK di YPPI Kapasari. Oke. Terus SD di Santa Angela. Santa Angela. Santa Angela, Jalan Kepanjen. Oke. Terus SMP, SMA juga di komplek, ya nggak jauh-jauh dari situ. SMP AC, SMA Fratran. Oh, dari Fratran. Terus kuliah di Amerika. Dari Fratran langsung kuliah di Amerika. Betul. Amerikanya di mana dulunya? Di Indiana. Indiana ya. Indiana University Bloomington. Angkatan tahun? S1 tahun 2003, langsung lanjut S2 tahun 2005. Langsung 2005. Lulus Loh, 2005. S1-nya cepet banget ya kalau di Amerika ya? Iya, karena bisa istilahnya ambil SKS, ada summer school itu tetap ngambil, jadi lebih cepat. Oh, lebih cepat. S1-nya di bidang? Accounting sama information system. Information system. Kalau yang S2-nya? MBA biasa. MBA biasa. Sampai S2 aja, nggak lanjutin S3? Enggak. Enggak ya? Setelah itu tetap di Amerika, habis itu balik ke tanah air? Enggak, sempat cari pengalaman dulu kerja di Singapura kurang lebih hampir 5 tahun. Di mana itu? Di Barclays Bank. Barclays Bank ya? Iya. Oh, jadi sebagai seorang bankers gitu? Betul. Nah, 5 tahun. Terus tahun berapa balik ke Indonesia? 2009 akhir ya. Nah, jadi pernah bekerja sebagai karyawan lah ya istilahnya. Iya. Nah, jadi tahun 2009 balik ke Indonesia itu ngapain habis itu? Ya, cari-cari peluang pekerjaan. Nah, gitu ya? Iya. Nah, pekerjaan apa yang pertama kali dimulai tahun 2009? Pada waktu itu ya kita kan memang saat itu kepinginnya cari pekerjaan yang masih istilahnya masih baru ya, masih tidak banyak orang yang melakukan, dan yang peluang bisnisnya waktu itu menurut kita
prospeknya bagus. Nah kebetulan pada saat itu lagi rame-ramenya orang memulai bisnis tower provider, tower BTS. Tower BTS. Seperti apa contohnya tower BTS? Tower BTS itu maksudnya kita mendirikan suatu menara. Menara ini nanti akan digunakan oleh operator-operator telekomunikasi. Oh iya. Mereka menyewa menara kita, space saja, nggak satu menara yang disewa. Jadi mungkin ketinggian berapa sampai ketinggian berapa. Punya siapa? Mereka menaruh antenanya atau istilahnya BTS. Kalau nggak salah, kalau saya masih ingat betul ini base transmitter station. Dari BTS. Jadi nyawa antenanya di menara kita, mereka bayar sewa. Oh gitu ceritanya. Nah itu tahun 2009 dikerjakan. Ya itu boomingnya mulai tahun 2008 karena waktu itu ada peraturan SKB Menteri bahwa sebelum 2008 operator-operator telekomunikasi itu memiliki sendiri. Tapi setelah ada peraturan itu operator telekomunikasi tidak boleh memiliki sendiri, mereka harus menyewa dari pihak ketiga, maka muncullah banyak pihak-pihak swasta yang mulai membangun dan menyewakan ke operator. Jadi pengalaman pertama langsung mendirikan bisnis tower BTS. Jalan nggak sih waktu itu? Bagus sekali jalan. Sampai tahun berapa waktu itu? Saya lepas semua tower saya itu kalau nggak salah mungkin tahun 2015-2016. Kenapa kok dilepas? Karena menurut saya ya satu jual di saat harga untung, ada keuntungan saya lepas. Yang kedua ada peluang bisnis lain yang menurut saya lebih prospek. Ya. Jadi sekitar 5-6 tahun lah ya. Nah selain usaha BTS apa lagi waktu itu? Awal-awal sih usaha BTS, terus seiring berjalannya waktu ya bersama teman juga ada coba-coba di istilahnya renewable energy. Ya memang ada hubungannya juga dengan telekomunikasi. Kita sempat diberi kesempatan mengerjakan pengadaan istilahnya tenaga surya untuk tower BTS juga, tapi yang di luar pulau yang tidak ada jaringan PLN. Kalau pakai genset mahal, maka mereka mencoba memasang panel surya di situ. Kita sempat mengerjakan itu juga. Terus kita masuk di industri media dengan teman. Terus juga ada waste water recycle atau daur ulang air. Terus juga sekarang masuk ke bisnis properti yang sampai sekarang yang bisnis utama ya di properti. Seru ini guys ya. Jadi Pak Felix ini usia boleh tahu sekarang tahun ini berapa ini? Tahun ini menginjak 37 baru 37 guys. Saya lihat bontotnya ini ada 4 ini ya. Iya betul. 37 tapi bisnisnya ngeri-ngeri ya guys ya. Wih, mainnya ini udah mainnya kayak BTS gitu ya. Pokoknya istilahnya itu selalu ada hubungan sama government ya. Iya. Ada hubungan. Nggak selalu juga. Nggak selalu ya. Keren ya. Ini gimana ceritanya ini bisa punya bisnis hubungan dengan pemerintah itu dulu punya akses khusus atau gimana? Sebetulnya kalau diomong bisnis dengan pemerintah sampai saat ini kita belum pernah istilahnya yang bisnis dengan APBD atau PPN belum pernah. Belum pernah. Kan mungkin kalau BTS mungkin Telkomsel di pemerintah ya itu sebenarnya kan BUMN ya. BUMN profesional bukan murni pemerintah. Betul. Kalau murni pemerintah ke Pemkab, Pemprov atau nggak pernah ya. Oke. Nah itu kan ini pertanyaan netizen ini biasanya. Gimana sih bisnis bisa sampai masuk ke level kayak BUMN besar gitu? Itu awalnya gimana? Kan pasti punya koneksi dong. Wah, orang seperti kayak gitu. Itu gimana tuh? Jawabannya gimana? Memang ada yang mengenakan, ada jaringan. Pasti ada, kita bekerja pasti ada yang menawarkan peluang ya. Betul. Menawarkan peluang, ya kuncinya memang ya dari saat sekolah dulu
memang hobinya juga sudah membangun jaringan. Oh, kata kuncinya membangun jaringan. Membangun jaringan, networking. Networking ya. Networking. Saya kebetulan juga hobi organisasi. Hobi organisasi. Nah, itu guys denger ya, hobi organisasi. Kalau pedoman 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Catat itu guys di kolom komen sekarang. By Felix Susanto. Terus. Jadi ya namanya cari peluang ya banyak ngobrol dengan teman, kita pilah-pilah mana yang kira-kira menjanjikan, dan kalau memang kita sudah menentukan pilihan ya kita tekuni, kita tekati, kita benar-benar curahkan 1000% lah ke dalam usaha itu. Keren guys. Jadi Pak Felix ini rupanya punya satu prinsip, networking ini yang mendatangkan segala sesuatu peluang gitu ya. Jadi memang udah biasa berorganisasi ya. Sejak SMA, sejak kuliah gitu ya. Wah, organisasinya apa aja dulu diikut. Ini banyak penonton kita anak SMA, anak kuliah ini, supaya kasih tips sama mereka. Ya kebetulan dulu waktu kuliah aktif di Permias, kuliahnya di Amerika. Persatuan Mahasiswa Indonesia Asing. Indonesia di Amerika Serikat ya. Tapi juga waktu kuliah itu ada juga namanya International Friendship Association (IFA). Jadi perkumpulan mahasiswa asing, bukan hanya dari Indonesia, di semua mahasiswa internasional yang ada di kampus itu. Nah itu saya join 2 organisasi itu. Kebetulan pernah menjabat ketuanya juga untuk dua-duanya. Waduh, jadi memang Pak Felix ini udah biasa menjabat ketua organisasi. Pantesan ya, jadi dari sinilah rupanya. Makanya Anda itu jangan suka nyinyir, jangan suka julid gitu ya. Artinya, wah ya dasar aja memang bosnya anaknya orang kaya gitu ya, bisnisnya bisa gede. Nah ini kan mindset Anda nggak benar. Rupanya Pak Felix ini sekaligus dulunya sejak SMA, sejak kuliah, beliau memang sudah sering-sering berorganisasi. Nah dari situlah pertemanan itulah yang akhirnya membuka jalur rezeki ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, menarik sekali kisahnya. Terus yang saya mau tanyakan, terakhir sekarang mentekuni bisnis properti. Betul. Sudah membangun di mana aja? Membangun properti apa aja? Untuk sementara proyek-proyek kita berupa ruko dan gudang, semuanya masih di area Surabaya. Ruko dan gudang. Betul. Jadi spesialisasi ruko dan gudang. Udah bangun berapa ruko nih? Ya mungkin kalau ruko udah ada puluhan. Puluhan ruko. Gudang juga sama. Gudang juga udah puluhan. Ya. Wah keren itu. Kalau satu ruko harganya 10M aja, udah berapa itu ya guys ya? Iya kan? Nah, Anda bisa hitung sendiri nih asetnya yang dibangun itu berapa. Kalau gudang itu rata-rata harganya berapa sih? Sekarang untuk harga sekarang 3M. Gudang rata-rata 3M. Udah bangun berapa gudang ini ceritanya? Kemarin 30 lebih ya. 30 lebih gudang. Nah itu ya guys ya. Oke, padahal usia masih belum 40 tahun. Terus gini, pernah nggak mengalami masa-masa sulit dalam hidup? Banyak, bukan pernah. Sering. Sering ya? Sering. Boleh diceritain? Ya. Waktu di kuliah lah, belum. Nanti kan di bisnis pasti ada. Ya kalau kuliah pasti mengenai kalau anak-anak kuliah ya ujian lah ya, itu waktu ujian. Kita merasa sulit itu kalau mau ujian. Apalagi kan tadi seperti pernah saya ceritakan, saya termasuk yang ngebut, semesternya ngebut. Jadi pintar ini guys kuliahnya ya. Kalau orang lain mungkin besok ujiannya cuman 1-2 mata pelajaran, saya mungkin bisa lebih. Jadi belajarnya stresnya lebih banyak kan. Betul. Terus juga waktu setelah kuliah, tantangan berikutnya cari pekerjaan. Cari pekerjaan. Sempat bekerja di Amerika juga ya? Enggak sempat. Part time kan namanya, banyak mahasiswa kan biasanya. Waktu kuliah ya. Kerja di mana dulu? Pernah kerja di mana dulu? Di kantin. Di kantin ya? Pernah mengajar sebagai asisten dosen. Pernah kerja di perpustakaan. Ngajar di perpus. Pernah kerja di food court-nya. Food court ya. Sebagai? Ya apa istilahnya? Waiter ya. Bukan waiter. Yang serve juga. Tapi rata-rata mahasiswa kayak gitu atau cuma Pak Felix aja yang kayak gitu? Banyak, rata-rata banyak. Rata-rata ya? Cari uang ceperan lah ya? Amerikanya sendiri juga memang mereka udah dibiasakan dari kebanyakan kalau orang Amerikanya sendiri kebanyakan kalau kuliah kan keluar dari luar kotanya juga. Betul. Jadi kebanyakan mereka tinggal di asrama dan mereka sudah diajarkan hidup mandiri ya. Jadi mereka cari uang sendiri juga. Iya, bagus sekali. Jadi memang udah mandiri ya. Nah mental itu udah terasa gitu ya. Jauh dari orang tua, merantau. Betul, di negeri orang. Ya istilahnya nambah uang saku lah. Nambah uang saku. Nah terus di bisnis pernah nggak
contoh ya, yang paling umum ditipu orang gitu. Sering. Wah, sering ya guys ya, sering ya. Ya. Nah, bicara sering itu sesering apa? Boleh diceritain? Ya, waduh. Contoh bisnis pertama BTS itu pernah nggak dibayar supplier atau nggak dibayar Malah customer? lucunya awal mulanya bisnis BTS itu karena ditipu orang. Loh. Ditipunya gimana ceritanya? Jadi istilahnya kita ada membantu relasi. Dia awalnya usaha tower BTS itu. Iya. Awalnya kan kita juga nggak ngerti dia butuh tambahan modal. Betul. Dapat pekerjaan untuk terus istilahnya udah dapat PO lah atau SPK. Iya. Beberapa titik tower akan disewa. Waktu itu ya saya nggak nyebut nama lah, salah satu operator yang top 3 besar. Iya. Maka dia bilang ini kontraknya sudah ada Pak, saya tinggal modalnya aja nggak ada. Oh. Ya akhirnya kita, karena kalau kita ngeliat hitung-hitungannya visibility tadinya oke, ya kita kerjasama, kita ikut. Ya memang ya itu juga jadi pengalaman lah. Kita monitoringnya, supervisinya kurang kuat. Uang yang kita berikan ternyata nggak digunakan untuk hal yang diajukan. Jadi usut punya usut, ternyata yang dia bilang sudah punya berapa tower ternyata masih belum. Ada yang cuman bayar sewa lahan belum dibangun, ada yang cuma fondasi aja. Pokoknya ruwet lah. Iya. Akhirnya ternyata juga, kalau boleh disampaikan jumlahnya berapa itu? Layak nggak kalau diomongkan? Boleh. Soalnya netizen pasti pengen tahu. Ya buat saya waktu itu cukup besar karena itu hampir semua tabungan saya selama kerja di Singapura. Waduh, tuh dengar guys ya. Jadi tak kerja di Singapura 5 tahun, ngumpulin setengah mati, habis dalam sekejap. Ya untungnya akhirnya nggak habis. Untungnya menghasilkan juga. Ya karena itu juga mungkin karena istilahnya kita udah dihadapkan tembok, mau nggak mau ya dihajar aja temboknya. Mungkin kalau saya nggak mengalokasikan semua tabungannya ke proyek itu, ceritanya bisa lain. Iya. Kalau misalnya hanya 1/5, 1/3, ya udah mungkin saya masih ada yang lain kan, ya udah ini ditinggalkan aja. Tapi karena udah ini istilahnya udah kadung kecebur, ya sekalian ditekunin gitu. Ya makanya kalau pesen juga, tadi saya juga bilang kalau kerja ya sepenuh hati, jangan separuh-separuh. Jangan gampang menyerah. Betul. Itu ada kesulitan ya dijalanin, dicari jalan keluarnya bagaimana sampai ada solusinya. Dan harus yakin pasti ada jalan keluar. Harus yakin pasti bisa. Kuncinya di situ ya. Kira-kira yang nipu lagi nonton video ini kan? Tapi udah diikhlasin. Semoga orangnya sudah insaf. Semoga sudah insaf ya, itu ya, dengar ya guys. Itu ternyata di balik kisahnya orang sukses Pak Felix yang udah saya wawancara ini kan udah puluhan tokoh nih yang kita wawancara di channel kita ya kan. Itu pasti kisahnya tuh mirip-mirip. Polanya itu kalau nggak pernah ditipu lah, pernah bangkrut lah, pernah mengalami masa sulit lah, polanya itu selalu sama. Tapi rupanya responnya itu luar biasa yang tadi disampaikan Pak Felix, yaitu beliau melihat ini sebagai tembok, bukannya kita berhenti, stres, kemudian tidak bisa maju, tapi bagaimana caranya tembok ini harus dijebol. Nah banyak orang kan kena tembok ya udah menyerah gitu loh, seperti seolah-olah jalan hidupnya udah berhenti di situ kan Pak. Nah ini kata-kata yang sangat bijak. Oke, terus pernah nggak mengalami masa-masa sulit lain? Jadi tadi ditipu, udah awalnya sampai jadi istilahnya dari musibah itu malah jadi berkah gitu ya. Gara-gara ditipu malah mendirikan usaha. Betul, malah berkembang yang dari mungkin nggak nyampe 10 bisa jadi puluhan towernya. Wes. Jadi kenal, karena dikerjain sendiri, semua dibangun sendiri, kenal vendornya, kenal konsultannya semua, ya akhirnya jaringannya bertambah lagi. Jaringannya bertambah. Jadi dari BTS sekarang ke ranah ke bidang yang lain. Nah terus terakhir kok bisa terjun ke properti itu gimana ceritanya? Karena ya memang dari awal memang ya ada kecintaan lah ya di bidang properti ya. Karena kalau menurut saya investasi jangka panjang itu properti. Salah satunya properti. Ya, cukup safe juga ya. Cukup safe juga. Karena melihat kalau boleh melihat sistem perekonomian di negara kita ini beda dengan Jepang. Kalau Jepang harga propertinya stagnan karena deflasi. Deflasi.